Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan. Kalau kita ingin mencari seorang penasehat, cukuplah kematian sebagai penasehat kita. Maka siapa orang yang mengambil nasihat dari sebuah kematian, maka kecintaan dunia yang ada di dalam hatinya, yang masih bersarang di dalam hatinya, karatan-karatan cinta yang ada di dalam hatinya akan lentur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia menjadikan kematian sebagai pengingat dirinya. Berbicara masalah kematian, Rasul mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Seseorang bakal meninggal dunia, seseorang bakal wafat sesuai kebiasaannya sehari-hari. Dan kita tadi dianjurkan oleh guru mulia Al-Habib Umar, akhlak antara kita dengan diri kita yang kelima, kita mengambil ibrah, mengambil pembelajaran, mengambil sebuah nasihat, mengambil sebuah pengalaman dari apa yang kita lalui dan apa yang kita lewati di permukaan bumi ini. Dan kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, seseorang bakal meninggal sesuai kebiasaannya sehari-hari. Kita melihat sehari-hari mengantarkan jenazah, kemudian kita takziah kepada rumah duka tersebut. Ada mereka yang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Ada yang meninggal dunia, maaf, dalam keadaan mabuk. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan overdosis. Ada yang meninggal dunia dalam hobinya sehari-hari. Ada yang meninggal dunia sebaliknya dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan menolong orang lain. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan hadir majlis ilmu. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Semuanya ibratan liman yakhsha, menjadi sebuah pembelajaran bagi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. La ilaha illallah. Sehingga cincinnya Sayyidina Umar bertuliskan dengan jelas, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian menjadi penasehatmu, hai Umar. Selesai. Maka dari karenanya lihat Sayyidina Umar mengambil kematian sebagai penasehat tidak tanggung-tanggung. Amr bin As sebagai gubernur di Mesir suatu hari pernah melakukan penggusuran kepada rumah seorang Yahudi. Sehingga seorang Yahudi tersebut sudah negosiasi kepada Amr bin As, akan tetapi tidak mau menjual daripada rumah gubuk kecilnya tersebut. Pada akhirnya apa? Digusur. Maka orang Yahudi menuntut keadilan kepada sang pemimpin, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Datang kepada Umar bin Khattab, dan orang Yahudi sadar, ini Amirul Mukminin bakal memihak kepada siapa? Dia Yahudi, sedangkan gubernurnya adalah Muslim. Akan tetapi yang dia tuntut adalah keadilan. Tahu apa yang terjadi? Yang terjadi, datang dengan gemetaran kepada Amirul Mukminin, melaporkan perkaranya, ini dakwah ini dan lain sebagainya. Kemudian apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak banyak bicara. Beliau ambil tulang, kemudian beliau gariskan dengan pedangnya. Pedang sudah dihunus sama Sayyidina Umar. Orang Yahudi sudah gemetaran, sudah pedang mati. Sayyidina Umar orangnya luar biasa, jangankan manusia, iblis dia takutan lawan sidin. Ada Sayyidina Umar takutnya dunia akhirat. Syaitan aja lebih baik milih jalan lain daripada ketemu Sayyidina Umar. Jangankan syaitan, Khomar takut dengan Sayyidina Umar. Ini orang lagi mabuk, ada botol di tangannya. Dari kejauhan lihat Sayyidina Umar, yang mabuk langsung sadar. Ada Sayyidina Umar ajib. Yang mabuk langsung sadar, melihat Sayyidina Umar dari kejauhan langsung sadar, langsung disembunyikan di belakang.
Sayyidina Umar jalan ngontrol, malam-malam kontrol beliau. Jadi pemimpin seperti itu. Beliau kontrol di malam hari. Kemudian kata beliau, ada apa yang di belakangmu? Ada apa di belakangmu? Dia tidak ada apa-apa wahai Amir, melainkan cuka. Cuka. Kata Sayyidina Umar, coba lihat sini. Ditumpah, subhanallah, khomarnya berubah menjadi cuka. Syuf, khomarnya aja takutan lawan Sayyidina Umar. Dan dia berjanji dari semenjak itu tidak lagi minum minuman keras. Syuf Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak banyak bicara, beliau ambil tulang yang ada di samping beliau, beliau garis lurus seperti itu. Ini ambil, sampaikan kepada gubernurmu. Makin bingung orang Yahudi. Minta jawaban, ternyata dijawabnya dengan tulang dengan garis lurus. Selesai. Akan tetapi ya ini sudah jawaban dari Amirul Mukminin, udah terima. Sampai ke sana, subhanallah, Amr bin As gemetaran melihat apa? Melihat tulang yang digaris dengan lurus oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, rumah yang digusur bangun kembali. Orang Yahudi bingung lagi. Ini ada apa tulang bisa menjadikan gubernur gemetaran melihat presiden menginstruksikan seperti itu. Kemudian orang Yahudi bertanya, ya Amr, apa maksudnya tulang ini dan apa yang dimaksud dengan garis lurus ini? Kata Sayyidina Amr bin As, yang dimaksud dengan tulang adalah, ingat, apapun statusmu, bagaimanapun pangkatmu, seberapa besar pun kekuasaanmu, pada akhirnya engkau akan menjadi tulang. Landang berpikir, bahasa kitanya landang. Terus apa yang dimaksud dengan garis lurus ini? Engkau menjadi pemimpin haruslah bersikap adil dengan siapapun. Ayomi masyarakat dengan adil tanpa pandang bulu. Siapapun dia, tegakkan sebuah keadilan. Dengan itu orang Yahudi tersebut melihat bagaimana muamalah, bagaimana di sana perilaku Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada orang yang beda agama terhadapnya. Dia pun terpesona dengan indahnya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. La ilaha illallah. Ini ibrah, kematian. Lihat. Dari karenanya kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka lazimilah kebaikan tersebut. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan yang mulia, maka jangan tinggalkan perbuatan mulia. Kalau kita tidak ingin meninggal dalam keadaan hina, jauhi kehinaan tersebut. Kalau kita tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan yang tidak dimuliakan oleh Allah, jauhi perkara tersebut. Dan itu sudah terjadi di dalam realita kehidupan kita. Terus apalagi yang bisa diri kita ternasehati dengan berbagai macam nasihat yang kita lihat.